Ledakan itu terjadi tepat di dekat salib yang terpasang di atap gereja. Serpihan dan puing beterbangan ke segala arah. Di halaman gereja, dua nenek lansia sedang duduk di bawah tenda bantuan psikososial milik Caritas. Tanpa peringatan, mereka menjadi korban. Luka mereka serius, dan meski akhirnya dibawa ke RS Al-Ahli, itu pun setelah penundaan 15 menit. 3 anak muda yang berada di depan pintu gereja juga ikut terluka parah. Karena situasi darurat, halo sahabat Katolik terkini, di tengah panasnya konflik di Gaza, ada sebuah kabar yang menyayat hati. Sebuah ledakan menghantam satu-satunya paroki di wilayah tersebut. Dan pada saat itu, bukan hanya batu bata yang runtuh, tapi juga harapan, air mata, dan nyawa yang tak bersalah. Tapi di balik tragedi ini, ada suara-suara harapan. Ada seruan perdamaian dari Vatikan, pelukan hangat dari Gereja Universal, dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Simak kisah lengkapnya, dan mari kita renungan bersama. Tanggal 17 Juli 2025, pukul 10 pagi lewat sedikit, dentuman keras terdengar di langit Gaza. Serangan itu menghantam satu-satunya paroki di jalur Gaza, Gereja Keluarga Kudus. Serangan itu merenggut 3 nyawa. 9 orang lainnya mengalami luka-luka, 3 diantaranya dalam kondisi kritis. Bahkan pastor parokinya, Pastor Gabriel Romanelli, ikut terluka meski hanya ringan. Ledakan itu terjadi tepat di dekat salib yang terpasang di atap gereja. Serpihan dan puing beterbangan ke segala arah. Di halaman gereja, 2 nenek lansia sedang duduk di bawah tenda bantuan psikososial milik Caritas. Tanpa peringatan, mereka menjadi korban. Luka mereka serius, dan meski akhirnya dibawa ke RS Al-Ahli, itu pun setelah penundaan 15 menit. 3 anak muda yang berada di depan pintu gereja juga ikut terluka parah. Karena situasi darurat, mereka tak sempat menunggu ambulans dan langsung diangkut pakai mobil pribadi. Luka lainnya tak kalah menyakitkan. Luka-luka kecil yang tetap membutuhkan jahitan, dan lebih dari itu, luka di hati. Luka batin karena trauma, dan luka spiritual karena tempat ibadah menjadi sasaran bom. Tak butuh waktu lama. Dari Vatikan, Paus Leo yang ke-14 langsung merespon. Melalui Sekretaris Negara Vatikan, Bapak Suci menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada seluruh komunitas paroki Keluarga Kudus, terlebih kepada Pastor Romanelli. Dalam pesannya, Paus menungkapkan kedekatan rohaninya dengan umat yang tengah berduka. Beliau berdoa agar para korban yang telah wafat diterima dalam kerahiman Allah dan mereka yang berduka diberi penghiburan dan kekuatan. Namun, tidak berhenti di sana. Dengan nada tegas, Bapak Suci kembali menyerukan satu hal yang terus-menerus ia serukan. Segera hentikan perang ini. Segera adakan gencatan senjata. Mari buka ruang untuk dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian sejati. Seruan ini bukan hanya untuk umat Katolik, tapi untuk semua hati yang masih peduli pada nilai kemanusiaan. Dari Yerusalem, Patriarkat Latin yang membawahi umat Katolik di Israel, Palestina, Yordania, dan Siprus juga bersuara. Dalam pernyataannya yang resmi, yang dipimpin oleh Kardinal Pier Battista Pizzaballa, mereka menegaskan, perang mengerikan ini harus dihentikan, sekarang juga, agar kita bisa memulai pekerjaan besar untuk memulihkan martabat manusia. Kita tahu, suara dari Tanah Suci bukanlah suara biasa. Itu adalah suara yang keluar dari tanah yang mengandung jejak langkah Yesus dari tempat kelahiran iman kita. Dan dari sana, mereka bersaksi. Kami mengutuk serangan terhadap warga sipil tak berdosa dan tempat suci. Tapi kami juga menyadari ini bukan satu-satunya tragedi. Di Gaza, kematian, penderitaan, dan kehancuran sudah menjadi pemandangan harian. Kalimat itu tidak keluar untuk mengecilkan tragedi, tapi untuk menunjukkan betapa parahnya kondisi yang sedang berlangsung. Dari benua lain, suara dukungan juga datang.
Konferensi Wali Gereja Katolik Amerika Serikat dengan nada yang sama seperti Bapa Suci menyampaikan duka cita mendalam. Mereka menyebutkan secara khusus nama Pastor Gabriel Romanelli dan para keluarga korban. Lebih dari sekedar ucapan, mereka juga mengajak semua pihak untuk terus berdoa dan lebih penting lagi, mendesak adanya gencatan senjata. Mereka menambahkan sebuah kalimat yang menyentuh. Kemarin adalah peringatan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Semoga melalui doanya, damai dicurahkan ke Gaza. Doa dan devosi kepada Bunda Maria menjadi penghibur dan penopang harapan di tengah reruntuhan fisik dan batin. Beberapa jam setelah kejadian, Patriarkat Latin kembali mengeluarkan pernyataan. Dalam kata-kata yang penuh empati dan keberanian, mereka berkata, Kompleks Gereja Keluarga Kudus adalah tempat perlindungan, tempat bagi mereka yang telah kehilangan rumah, harta, bahkan martabat. Tapi kini tempat ini pun tak luput dari serangan. 3 orang meninggal, 9 terluka, pastor paroki pun cedera. Namun yang membuat hati terenyuh adalah pernyataan ini. Kami akan terus berada di samping komunitas Gaza. Kami tidak akan meninggalkan mereka. Kami akan melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk mendukung dan menyembuhkan. Di dunia yang begitu mudah menghindar dari penderitaan, mereka justru memilih hadir dan tinggal di tengahnya. Seperti Yesus yang tinggal bersama orang-orang kecil, murid-muridnya pun kini ikut menderita bersama mereka. Sahabat Katolik terkini, berita ini bukan hanya tentang ledakan di Gaza. Ini tentang bagaimana kita sebagai gereja, sebagai satu tubuh dalam Kristus, ikut merasakan luka di bagian tubuh lainnya. Hari ini kita diingatkan bahwa gereja bukan hanya tempat beribadah. Ia adalah rumah, ia adalah tenda kasih bagi yang terluka. Ia adalah bahu tempat bersandar mereka yang hancur. Tapi saat rumah itu dihantam bom, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah iman, dan itu yang membuat mereka tetap bertahan. Mereka yang tinggal di kompleks Gereja Keluarga Kudus percaya bahwa Tuhan belum meninggalkan mereka. Dan kita, dari ribuan kilometer jauhnya, bisa menjadi bagian dari harapan mereka dengan doa, empati, dan suara yang menyerukan perdamaian. Mari kita doakan. Semoga para korban yang meninggal beristirahat dalam damai kekal. Semoga yang luka diberi kesembuhan. Dan semoga dunia ini yang penuh luka dan kemarahan diberi ketenangan oleh Sang Raja Damai. Jika video ini menyentuh hatimu, silakan bagikan ke orang-orang yang kamu cintai. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan kabar terbaru dari Katolik terkini. Dan mari kita tetap menjadi terang meski dunia sedang gelap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.